Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama alhamdulillah kita masih bisa juga menggarian badan awak, langkahan kaki awak, ayunan tangan tiba di surau. Sebuah nikmat yang luar biasa yang wajib wa syukuri. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari lembah kehinaan, dari kondisi yang jahiliyah, diangkat dan dikeluarkan menuju tempat yang mulia berdasarkan syariat agama Islam, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang-ulang jo kaji wa baca jo ayat Al-Qur'an kini surah An-Nisa ayat 155 saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulfun bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Shadaqallahul azim. Di dalam surah An-Nisa ayat 155 Allah Ta'ala berfirman fabima naqdihim, disebabkan karena mereka melanggar janji mereka, membinasakan janji mereka. Nyo dulu berjanji. Ayat yang sebelumnya kan bicara soal janjinya kepada Nabi Musa kepada Allah supaya nyo patuah. Lah diangke bana bukit dia te kapalo bukit Tursinina tu. Lah diangke na kapalo lah membayang-bayang bukit tu di badannya dicaliat di bawah lah nampak bayang-bayang. Terus suruh masuk kamu saja untuk sujud anda namuah. Dilarang jangan melanggar, jangan melewati batas di hari Sabtu. Anda aja dah. Itu gambaran bahasa piang mane keronge karing kange umat Nabi Musa. Nata bayang dah bawa bentuk kerong orang Israel, Bani Israel. Sampai kini. Lalu kemudian di dalam ayat 155 Allah Ta'ala menyebutkan fabima naqdihim, disebabkan perbuatan mereka yang melanggar terhadap janji mereka. Dek karena ndak komitmen
anan disuruh, kemudian berjanji akan mengerjakannya. Pada saat pelaksanaan ndak do di karajuan. Yang terjadi adalah mereka melanggar. Kalau bahasa dasar nak diko membinasakan, nyo rusak janji ego, nyo langgar, nyo hancurkan janji ego, ndak komit dengan janji. De akibat itulah kemudian mereka itu dikutuk, dilaknat. Maka Allah melaknat mereka karena disebabkan mereka melanggar janji mereka sendiri. Lalu kemudian apa yang menyebabkan mereka kemudian dilaknat? Wa kufrihim bi ayatillah. Karena mereka juga kafir dengan ayat-ayat Allah. Jadi maka suatu kaum itu dilaknat bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, tetapi mereka dilaknat karena mereka melanggar janji mereka, kemudian mereka kafir dengan Allah dan ayat-ayatnya Allah. Tambahan cale wa qatlihimul anbiya'a bighairi haq. Maka nak ketiga, mereka membunuh para nabi-nabi Allah tanpa alasan yang bisa diterima, bighairi haq, dengan tidak benar. Jadi tercatat di dalam sejarah ada nabi-nabi, kok nak nabi cik nabi, anbiya, nabi-nabi Allah yang terbunuh atau dibunuh oleh kaum mereka. Artinya tu ba'among kue terkutuk, terlaknat kaum itu karena perbuatan-perbuatan mereka. Jadi soal membunuh pemimpin saja dulu lah ada. Tercatat dalam sejarah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, itu kan dua nabi yang dibunuh. Kalau Nabi Isa kan menurutnya dibunuh, disalib, padahal orang yang serupa dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu adalah dua rasul, ayah dan anak. Itu mereka berdua itu terbunuh atau dibunuh oleh kaum mereka. Ternyata Nabi Yahya kok nabi yang digemari pula oleh, dicintai oleh putri raja. Cinta tertolak, hukumnya bertindak. Nah, iya. Kalau orang kampung awak cinta tertolak, dukun bertindak. Kalau cinta tertolak, raja bertindak, ayah dek karena nah ditolak tu anak raja. Jadi yo kalau orang basaga, ayo langsung ada semacam ala nama itu, tindakan semena-mena yang terjadi. Jadi tercatat di dalam sejarah kaumnya itu membunuh nabinya, Nabi Yahya, nabi yang tercatat menjadi nabi sejak dari lahir. Sejak dari bayinya lah diangkat menjadi nabi. Sehingga di usia-usia bermain disebutkan dalam Al-Quran, diajak bermain-main, nya menyebutkan bahwa hidup kau tidak untuk bermain-main. Kalau dewak kini kan masa kecil kau masa bermain dewak. Kan banyak teori-teori pendidikan. Masa anak-anak itu adalah masa-masa bermain. Biarkan mereka belajar dengan permainan. Kan begitu menurut parentingnya, ilmu pendidikan anaknya. Tapi bagi Nabi Yahya tidak demikian. Sejak beliau kecil, beliau sudah menjadi nabi. Dan beliau hidupnya masa kecilnya bukan untuk bermain-main. Awak dan sejak kini awak tu penuh dengan permainan. Kalau permainan awak dulu tu berbeda dari permainan kini.
Awak dulu permainannya adalah dengan alam, dengan tantangan kehidupan Pak. Awak bisa menaklukkan permasalahan sosial awak, permasalahan alam yang ada, awak hadapi. Kalau kini kan tak bara permainan fisik ya. Ini permainannya adalah permainan mata, tangan, pikiran dengan gadget, dengan main game-game yang disediakan di gadget itu. Sehingga nak ada kreativitas fisik nak ada le. Termasuk awak kini ko lah korban lo kurang bergerak le. Dulu awak sekolah berjalan kaki. Kini nak ada dakiknya bantan, ada ojek ada ondai, ada oto ada le nak ada dantan, ada sekolah. Dulu awak pergi sekolah ko kalau hujan hari cari daun pisang apa gunung daun pisang. Daun kaladi kan. Itu artinya bisa memanfaatkan potensi sekitar menjadi solusi terhadap masalah awak. Adonya awaknya tidak mesti harus payungnya awak tu ada memori daun pisang. Itulah kan itu tuh nasib daun pisang. Teringat ketika hujan, ditinggalkan ketika hujannya sudah reda. Kan ada dulu nasib seperti daun pisang. Awak dibutuhkan orang apa namanya tu dipakai orang ketika orang butuh. Ketika udah hujan jadi nak tahan aja awak ada lagi. Saya mau pergi ke surau bawa payung ada hujan. Bukan pulang nak tahan payung lagi kan ada hujan lagi. Jadi disebutkan seperti itu betapa disebabkan karena manusia umat pada saat itu melanggar janjinya, kemudian mereka kafir ingkar terhadap ayat-ayat Allah, lalu kemudian ada di antara kaum itu mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa alasan atau dengan tidak benar. Nabi Yahya. Bahkan disebutkan Nabi Yahya itu ketika beliau dibunuh itu, pembunuhannya itu mutilasi gitu orang kini, dibegal, dipotong kepala, dikiriman badannya kaya, lalu kemudian kepala dihidangkan ke istana. Kan itu menurut cerita ini. Abah agak tiawak sebagai orang tua, anak wak nanti bo ke rumah waktu diantar durang badannya. Sementara kapalue dibawa ke istana sebagai bentuk pembalasan terhadap cinta anak raja yang tertolak. Itulah kehidupan jadi sejak dulu masalah ala namanya perasaan tu lahadu ya. Aduh masalah perasaan. Muncullah tindakan atau keputusan yang zalim, berani atau tega menghilangkan nyawa Nabi Allah. Tidak hanya sebatas Nabi Yahya, Nabi Zakaria pun dikejar-kejar untuk dibunuh. Maka dalam riwayatnya Nabi Zakaria terbunuh saat bersembunyi di dalam pohon. Akan ada dua pohon, sela-sela pohon masuk dalam ditutup, maka digergaji pohon tersebut. Ada tu di dalam Al-Quran surah yang bercerita tentang Nabi Zakaria kemudian dibunuh. Padahal awak ketika mendengar nama Zakaria teringat dewa tentang bagaimana peran seorang Zakaria ketika nyolong punya anak, inilah menjadi orang tua bagi Maryam. Tokoh yang pertama membuat mihrab. Alunado konsep mihrab tu tu Zakaria lah di masjid Baitul Maqdis itu. Disitulah Maryam diinapkan dan ditempatkan. Karena memang Zakaria periodenya itu adalah Imran. Jadi bicara keluarga Ali Imran. Di situ peran bagaimana Zakaria
Nyo bisa sebelum nyo punya anak, nyo menjadi orang tua bagi Maryam. Apa hubungan antara Imran dengan Zakaria? Apa dia adik kakak? Sana ibu besawai, sapupu. Jadi memang keluarga Imran dengan keluarga Zakaria nyo ado sepupuan, mangko mengasuh Maryam itu tidak menjadi tabu dong itu, karena bahagian dari anaknya. Tetapi menariknya pembelajarnya adalah ketika Zakaria mengasuh Maryam, itu usia Zakaria itu bukanlah usia yang produktif. Usialah ratusan tahun, bininya 90-an tahun. Tercatatnya begitu, tercatat disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu adalah mandul, kan begitu penyebutannya, istri. Tapi pada saat itu, jadi dalam usia yang tua pun, kalaulah Allah berkehendak, lalu kemudian hamba berdoa, selalu berharap, kan selalu saja doa dari Nabi Zakaria itu supaya diberikan keturunan yang soleh. Jadi tidak boleh manusia putus asa. Usia tidak boleh menjadi alasan untuk berharap, memohon kepada Allah. Walaupun secara kajian kesehatannya kau tidak baik, usia lah tua, kau tidak anu berisiko tinggi, kan begitu istilahnya. Risti. Tapi kalau Allah mengizinkan, Allah berkehendak, ya tidak ada soal. Aku antara pemahaman kaji jo pengetahuan kesehatan. Satu sisi memang ada kajian-kajian kesehatan tentang resiko yang dihadapi oleh pasangan tua atau wanita yang tua untuk melahirkan. Tetapi sebagai hamba Allah berharap, kemudian berdoa, tidak boleh terhenti. Wala tai'asu min rahmatillah. Tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi satu contoh dan suatu bukti, Nabi Zakaria di usia senja, di usia tua, tetap Allah karuniakan seorang anak. Apa artinya? Memang kue kecil orang tua waktu bagi orang nalun punya anak tu kasuh anak orang, kata-kata. Maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap Maryam, sementara Maryam adalah wanita yang suci, yang mulia, banyak keajaiban-keajaiban yang ditemukan oleh Nabi Zakaria, sebuah pertanda bahwa Maryam perempuan yang dimuliakan Allah. Karena Nabi Zakaria mengasuh Maryam penuh dengan kasih sayang, totalitas. Lalu kemudian dia tetap berharap mendapatkan anaknya, dan Allah kabulkan. Jadi makanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu adalah 3 rasul yang hidup pada zaman yang bersamaan. Meskipun ada tampik yang wilayah kalau kini teritorial itu ada pembagian. Lah dulu pembagian wilayah. Dulu kan awak bisa membayang takama bantu Yordania itu dengan ya kan masih wilayah Syam tuh. Dengan bahasa Palestina, bahasa kemudian daerah itu kan jauh bayang awak kini itu. Tapi orang waktu dulu tu kan tak sagadang awak kini, dulunya tinggi-tinggi. Mungkin jalannya ke pasal Mualuang kota berapa langkah katanya. Awak sekian langkah doang. Awak kenek. Jalan kaki istilahnya langkahnya panjang. Itulah kira gambarannya. Awak kan dah bisa nak punya data bara tinggi manusia pada saat itu. Nah, ada dicatat tu kan soal-soal usia-usia.
Tapi secara gambaran dari beberapa bukti-bukti artefak yang ada bahwa manusia pada saat itu adalah tinggi-tinggi dan besar-besar. Itu ada kuburannya itu istrinya Nabi Adam, Hawa di apa itu kan kodong. Iya, itulah contoh bukti-bukti. Kalau sejarah kau menguji kebenarannya itu kan ada pembuktian, ada physical evidence, nama bukti fisik. Itu yang nampak dan itu awak bisa menerjemahkan bahwa aku panjang dulu, aku tinggi dulu, aku gadang dulu kan terkapin itu. Karena memang dunia dulu di dunia kini berbeda. Kalau dawa dan dulu itu kan 3 cerita dawa. Kalau kini ada bukti. Nah, dulu zaman radio, kini zaman TV. Dulu zaman cerita, kini zaman bukti. Kalau kajian sejarah itu memang ada pembuktian-pembuktian. Jadi ada pakar sejarah itu mengamati suatu tanda-tanda, kok bukti apa? Itu yang kemudian dianalisa, dikait-kaitkan dan dihubung-hubungkan untuk bisa tahu peristiwa-peristiwa sebelumnya. Maka ada orang yang fokus mengkaji tentang sejarah. Ada bukti-bukti, hanya sambung-sambungan beko, hanya kait-kaitan. Nah, Orang dulu kan gadang-gadang doang. Iya. Jadi makin kayak ini terjadi penurunan kayaknya. Iya stunting itu. Stunting. Iya stunting itu. Padahal orang dulu mungkin gizi praksinya lebih baik dari dulu, nggak tahu ya. Tapi kok kayaknya mau stunting. Justru ternyata masalah gizi, pengetahuan gizi awak tu, awak gizi awak tu kanlah makanannya lah terkontaminasi. Kalau dulu tu ndak ada zat-zat kimia, kau dah alaminya sadoanya. Ditemukan masalah obat-obat contohnya. Obat itu kan tergantung sugestinya, stimulus dari yang dimakan itu, lalu kemudian membuatnya menjadi sembuh dan itu diterjemahkan itu menjadi UBE gitu. Ambo waktu kene ndak tahu entah apa awak bakada ube kada waktu tembok tu baki kiki kan dulu kan modelnya kan tampuruang dulu baki kiki. Karena ada tembok kan bercampur je tampuruang tu. Bakabe jo daun kaladi ari-ari kaladi dia. Kan ada kulit kaladi tu mah. Kadang-kadang awak baka luko apai kada puak. Nama tu lawa-lawalah nama siak tu nama itu lah maksiat tu bambia tu balatan kakada tu atau nuluko tu bakabe jo hari-hari kaladi tu cegah maksiat itu bedanya bariset itu. Awak kan kada awak ndak orang ke para lulu orang kedokteran tu riset itu bisa ndak secara medis itu jarang lawa-lawa maksiat tu akan itu na bambiat ya jarang lawa-lawa tak foto abalat akan kayak nan luko tu. Nah bakabe ada ndak zat yang membuat batawi naluko ko tadi. Ini kan perlu kajiannya tu, perlu riset. Tapi praktek awak dulu gitu. Itu yang terjadi. Buktinya cegah ini. Iya. Yang penting kan sembuhnya mah aja. Berdasarkan pengalaman uji coba tu, sampai menyampai lah. Ada luko ambil lu tu. Awak dulu ala nama tu. Matu awak bakada-kada go au be matu baci ciri-ciri matu go be. Kayaknya kejamban dah. Pagi-pagi kan mendekat. Ada kan kotoran nama tu. Tapi itu perilaku pengetahuan kesehatan pada saat itu. Jadi ada zat-zatnya di kandungannya seperti itu, tapi semua itu kan berdasarkan eksperimen, uji coba. Orang dulu dicoba tak pakai labor kira. Dicoba lapang aja nih. Menurut biasa kau tak aku jadi lah cerita turun temurun. Jadi pengetahuan tak harus diuji melalui labor ya. Iya, jadi makanya orang dulu disebut sehat, ternyata
untuk sehat itu kan bergerak. Orang dulu memang bergerak. Awak kini dia tidak menggari, maka disuruh bergerak olahraga. Orang dulu tidak bersesabi, olahraganya lah menggari, jadi lah berjalan dia. Maka menjadi sehat. Menjadi sehat, makanannya pun adalah alami, kemudian bebas dari zat kimia. Sehat. Cuma istilahnya untuk mendapatkan kadar proteinnya sekian, kemudian apalah namanya daging kan tak kata ibarat proteinnya kan pengaturan itu nado dewa kan barana nado jadi makannya. Jadi maka menjadi kuat dan sehat. Jadi itulah kita bayang doa bahwa manusia pada saat itu. Jadi makanya dalam sejarah disebutkan Rasul Nabi-Nabi Allah dibunuh oleh kaum mereka tanpa alasan atau dengan tidak cara yang benar. Maka itulah mereka dikutuk. Jadi akibat perbuatan mereka juga. Jadi soal bunuh-membunuh kalau disebutkan dalam Al-Quran. Tidak sekedar kasus Nia, almarhum Nia yang dibunuhnya dari si Indra Gondor. Nabi pun dibunuh. Kalau itu motifnya kan ada motifnya seperti Nabi Yahya itu dibunuh kan ada motif cinta ditolak. Nah Nabi Zakaria dibunuh lo dek karena yo anak menolak kan imbas lo Yahya itu ni tu. Dalam kehidupan awak kata-kata hati-hati jelah awak sebagai ayah orang, sebagai orang tua ketika perbuatan anak awak melakukan suatu tindakan yang berdampak juga awak. Baik secara sosial nak siatu je. Kamu bunyi tu kalau nak. Berarti belum sempat berkeluarga Ya lon, belum berkeluarga. Kan anak dari Zakaria. Iya anak dari Zakaria. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yahya belum. Itu baru sedang ditawar-tawar orang baru mah. Sedang di apa nama itu? Sadang gagah-gagah. Memang disebutkan betapa perjuangan Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak, lalu kemudian anak pada saat masa-masa tumbuh kembang dan berkibarnya, itu orang ini sedang menyala, gitu kan? Ya begitulah ujian. Jadi anaknya yang dibunuh, lalu kemudian ayahnya Nabi Zakaria pun dikejar-kejar. Lalu kemudian yang pertama tadi mereka melanggar janji mereka, lalu kemudian mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga mereka membunuh para nabi dengan tidak hak. Yang keempat wa qaulihim qulubuna ghulfun, disebabkan karena ada perkataan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Qulubuna ghulfun, lah hati kami ko la tasumbe, hati kami ko la tatutui, na dorulai, na mokrolai, na taruiyalah, na paiyalah kasuro indah re kami do, alo madu hati ko lai je, alo tabuka hati ko lai je. Ayo dia kata-kata nantakah ko saja dulu lah do ko. Jadi taruh je lah lu dah boleh do lu terbuka penganak ko le doa. Lah terbuka hati ko hati kami ko tutui. Ndak donyo bisa mendengar kebenaran do. Apapun perkataan awak sampaikan, ba aja pendekatan kalau hati la tutui, nala tasumbe takatua, nak boleh. Dalam muhlim. Oh dia giah benar kini apa namanya motivasi, diajak apalah nama dia giah reward hadiah segala macamnya. Nak do lalu ianya nak muah ya nak muah. Jadi penyebutan seperti itu dan perkataannya itu kepada Nabi Muhammad ketika diajak oleh Nabi Muhammad disampaikan Islam, didakwakan Islam kepada mereka, hati ko la tasumbe. Termasuk dalam mengaji ke Bapak Ibu, mengaji paham tu, mengaji rasa tu. Itu sebenarnya
dia disebutkan al ilmu fis sudur wala fis sutur. Nan kaji kau sebenarnya bukan pada yang tertulis tetapi adalah pada dada. Jadi kaji itu laku edak kau wakala mulai nu kau lah banyak na lupu lah banyak ani ndak takana aiko para lu di preso hati awak. Karena memang ilmu itu tidak nata tulis itu dan ilmu sebenarnya kalau bicara ilmu yang membuat hati awak tentram, pemahaman rasa itu tumbuh, itu terletak di hati. Jadi malah membawa diskusi sama mahasiswa kuliah online, hanya menceritakan Pak terkait dengan awak balanjo online dengan balanjo langsung ada beda. Ketika awak balanjo online tu nak dapat rasa dewa ada je. Itu ambo kecan betul. Kalau balanjo langsung tu ada percakapan. Lalu kemudian awak bisa mengkonfirmasi bertanya ke pelayan. Contoh awak membeli sepatu, anak modeko sepatu ada ndak? Model iko ada ndak? Kalau nak belanja online kau awak mencari memilih-milih seorang ini kan, ndak punya rasa orang, ndak ada kepuasan. Itu betul. Takatulah awak mengaji. Kalau awak mengaji baguru bertatap muka langsung lain rasa. Bahasa bok je guru tu, disitulah tak rasa. Mengaji je pakai guru. Maka banyak di pesantren itu selalu menyebutkan mengaji itu ada sanad, ada ketersambungan ilmu itu. Lalu kemudian ittisal, tersambung, disitulah tak rasa. Maka buya-buya awak, guru-guru awak tu, mangko barakat kaji itu. Kadang-kadang kalau soal ilmu kini kalau cukup saja aja nak lah lengkap ada di Google ko sada. Orang guru kini lah do tuangku Google lah do. Ustaz Instagram do. Ale buya YouTube lah cukup saja. Tapi sama je pertanyaan dari mahasiswa tu. Ketikanya sedangkan balanjo online saja nya marasuan ndak dapat rasa dah. Apa boleh mengaji? Tentu nak dapat rasa kalau seandainya kalau nak ada bagu ndak batamu awak je guru awak ndak awak dengan surah paham. Dan itu memang disebutkan al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu kaji itu mendidado. Jadi antara hati guru jo hati murid itu nak batamu. Ndak utak kapalo pindah ke kapalo doh. Maka beda pengajaran dengan pendidikan. Kalau pengajaran itu kan transfer of knowledge itu dari si kapalo guru dipindahkan ke murid. Kalau soal si kapalo banyaklah di Google tu si kapalo gini. Bertanya juga kini ada AI itu ada ala cukup saja. Namu abak tanya kini tentu dia gini. Maka artificial intelligence itu kini lah kecerdasan buatan lah lebih cerdas. Apakah di situ mangko ada kini wakil menteri pendidikan Ristek si Stella Christie nyo bahagian cognitive science nyo ngecian. Kalau seandainya baraja sama teknologi itu iyo dia dapat secara pengetahuan tapi ndak dapat secara rasa, ndak laki di hati. Maka disebutkan bahwa hati nan tertutup, maka hati nan tertutup itu sebenarnya maksiat. Coba baca syair yang disampaikan oleh Waqiyah. Syauqautu ila waqi'in su'ahifzi. Waqiyah beliau mengadu terkait dengan payahnya hafalan. Kau tak kawal tu boleh ba? Bukan itu yang berfikiran dari itu. Awal mula tetambah ko yo bana la payah hafalan.
Taraso ia memang batu ke orang tua tu baraja waktu tua tu lah sama mukir dah iya. Sampai hari dah dibaca orang tua. Maksudnya sampai hari sehari je lah. Awak mapa bisa capek kini. Contoh baca ayat kini. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq. Kan ada urusan itu. Besok sudah tu ala amu bapa ada terlebih. Ada beberapa mungkin ada. Lah dulu kegiatan lain setelah tu lah ada terlebih. Ada tu lawak papa, lawak anu kan dengan solat. Jadi lah hari dah baca itu lah solat. Ayo, mangko apa kaji baulang pasal jalan dia batampu. Yo memang wajib aku mengaji, cari mengaji setiap waktu harus ada waktu mengaji. Harus ada. Kalau indah ada le karam awak karam. Apoleh kalau lah adoro kulubuna wulfun, hati kami kola tatutui, hati kami kola galo lah kalam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi belajar mengaji online tu ya. Ambo yo belajar mengaji dekat gua. Terutama jo anakku jauh. Jadi Singapura. Jadi awak belajar ini memang lewat kayak gitu. Ya boleh, teknologi itu mempermudah, membantu. Makasihnya adalah memang setiap pilihan itu ada kekurangan dan kelemahan. Kan keuntungannya banyak tuh. Keuntungannya bisa cepat, bisa mudah. Karena memang riset ambo itu tentang teknologi terkait dengan fintech namanya. Termasuk juga model pembelajaran dengan awak berjarak dengan teknologi melalui Zoom bisa awak mengajar. Bisa awak bertamu dalam ruang Zoom itu banyak kemudahan. Yang poinnya adalah ada di dalam konteks rasa langsung dengan tak langsung itu berbeda. Itu aja tuh. Kalau soal kemudahannya, yo bersyukur awak dengan kemajuan teknologi kuah. Yo tak tolong awak deh. Tak awak dia sibuk menjajah ilmu dia dan tugas awak menjalankan kewajiban untuk berbagi dengan mahasiswa terselesaikan juga. Tetapi memang rasanya kalau langsung dia tidak langsung itu tetap beda. Makanya ketika masuk COVID itu kan, anak-anak COVID mamko kekerong aja, tidak dapat rasa itu deh aja kan. Ya. Jadi itu contoh. Jadi kalau umat sebelumnya pernah menyampaikan kepada Nabi, mengungkapkan itu ke Nabi, jangan mengecek je lah ya Muhammad. Talingo kami ko nak bisa hati kami ko lah ndak do untuk itu do, ndak do ruang untuk mendengar tu do. Lah tak tutui. Nah, beda dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah konsep mahabbahnya hati itu ada cintanya je. Ndak do benci doh. Jadi ndak dulu nek jejuk orang lain ko do, nah do tu dia cintanya. Sampai ke bili-bili ada jejo dia karena penuh hati itu cinta. Itu loh. Nah, makanya orang yang mengatakan hati mereka tertutup bal taba'allahu 'alaiha bikufrin, bahkan Allah Allah khatamallahu tuha, Allah tutup bana hati mereka karena kekafiran mereka. Maka nak do bisa menimba pelajaran, ajo nak disampaikan ajo kebenaran, ajo pembelajaran mauizah hasanah nak disampaikan. Kalau lah hati lah tertutup, lah khatamallahu, nak do efek nak do pengaruh dia. Ayo dipakainya benar telinga itu. Jadi tugas awak tetap sebagai pengingat, minimal tentu mengingat menyampaikan yang terjadi itu bagi keluarga awak. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Jadi orang-orang Yahudi itu kan kau cerita kasus sejarah orang Yahudi, dibacakan sejarah banyak dalam ayat Al-Qur'an ku bicara soal sejarah, belajar dari pengalaman-pengalaman orang masa lampau.
Betapa karih mereka itu. Bahkan disebutkan Allah fala yu'minuna illa qalila. Di antara banyak mereka orang-orang Yahudi yang kemudian diajak berdiskusi tentang agama mereka, kemudian dengan Islam, dengan bukti-bukti, ternyata tidak banyak yang bisa menerima. Hanya sedikit, kata Allah, illa qalila. Contohnya itu adalah Abdullah bin Salam yang kemudian berubah atau pindah menjadi Islam. Jadi mereka-mereka seperti itu yang sebelumnya menolak, berikan kebenaran, disampaikan kebenaran, tidak mau menerimanya tentang kebenaran, karena diri mereka sudah dipenuhi oleh hawa nafsu, oleh kepentingan-kepentingan, rasa dengki. Karena ketika kebenaran disampaikan, sudut pandangnya, penerimanya berbeda. Ikole-kolo kemah. Mangalu itu diikuti itu. Jadi lah punya penafsiran-penafsiran yang berbeda. Di ayat ayat 156 pendek ayatnya dikatakan wa bi kufrihim. Dan termasuk juga disebabkan mereka juga menyebutkan karena kafir mereka. Yang kedua oleh kafir mereka terhadap Isa. Kafir mereka terhadap Isa dan perkataan wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima, dan perkataan mereka kepada Maryam dengan perkataan yang bohong yang besar, menuduh Maryam dengan tuduhan zina. Jadi di ayat 156-nya karena mereka dikutuk itu perbuatan mereka juga, karena mereka juga ingkar terhadap Isa. Jadi orang Yahudi itu kan hanya menerima Musa, Isa tidak, Nabi Muhammad tidak benar. Termasuk kafir mereka terhadap Isa. Dan bahkan orang Yahudi itu menuduh, jadi orang Yahudi yang menuduh bahwa Maryam itu adalah perempuan yang berzina. Di mana kira-kira anak deh, kalau nak ada laki aja. Secara logikanya pakai logika. Sama tak orang kini, dulu orang kini beranak, ambo ko anakmu ko lah dari anu lemah aja. Ada tak ada. Kalau kini tak ada. Kalau yang Maryam memang disebutkan di dalam Al-Quran wanita yang suci. Itulah perilaku-perilaku mereka yang membuat mereka semakin waktu semakin sombong, arogan, dan kemudian semakin ingkar kepada Allah dan ayat-ayat Allah. Tentu menjadi renungan bahwa menjadi pembelajaran bagaimana menjadi umat yang baik, yang taat, belajar dari banyak umat-umat sebelumnya menjadi umat yang sombong dengan kelebihan dan keunggulannya, kemudian sampai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.